잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 고잉은 언제나 너에게 고잉 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai model dalam implementasi kebijakan. Baik, sebelum memulai materinya, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Nisrina Dwi Andini, dan dua rekan saya, Khairina Julianti dan Wilda Nurfitria. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian, perspektif implementasi kebijakan, model implementasi kebijakan, faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, dan juga contoh kasus implementasi kebijakan. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian atau definisi. Nah, model dalam implementasi kebijakan itu merupakan suatu kerangka konseptual yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan membantu proses pelaksanaan kebijakan setelah tahap rumusannya itu selesai. Nah, model ini itu juga berfungsi sebagai alat analisis yang membantu memahami bagaimana sebuah kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan yang nyata di lapangan. Siapa saja aktor yang terlibat, sumber daya apa saja yang digunakan, serta faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi tersebut. Materi yang kedua mengenai perspektif implementasi kebijakan. Nah, perspektif implementasi kebijakan itu pendekatan atau cara pandang dalam melihat proses pelaksanaan kebijakan, mulai dari perencanaan hingga dampak yang akan dihasilkan. Perspektif ini menekankan pentingnya memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi dan bagaimana implementasi kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya. Nah, dalam perspektif ini ada 3 unsur penting dalam proses implementasi, yaitu berikut merupakan 3 unsur penting dalam proses implementasi. Yang pertama itu adanya program atau kebijakan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, target group. Target group itu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan, ataupun peningkatan. Yang ketiga ada unsur pelaksana atau implementer, baik organisasi maupun perorangan, untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Selanjutnya, mengenai implementasi kebijakan dapat dilihat dari beberapa perspektif. Yang pertama ada perspektif top-down. Implementasi kebijakan dipandang sebagai proses yang dikontrol oleh pembuat kebijakan, pemerintah ataupun pemimpin, dengan instruksi yang jelas kepada pelaksana di lapangan. Fokusnya pada kepatuhan terhadap aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Karakteristiknya ini otoritas pusat dominan, target dan indikator keberhasilan ditentukan dari atas. Pengawasan ketat terhadap birokrasi bawahan. Asumsinya itu pelaksana adalah agen rasional yang patuh. Contohnya itu kebijakan moneter oleh bank sentral yang wajib diikuti oleh bank-bank komersial. Implementasi program vaksinasi nasional yang telah diatur oleh Kementerian Kesehatan. Kritiknya yaitu mengabaikan konteks lokal, kurangnya fleksibel terhadap dinamika di lapangan. Yang kedua ada perspektif bottom up atau partisipatif. Implementasi kebijakan melibatkan aktor lokal seperti LSM, masyarakat, dan pemerintah daerah untuk beradaptasi dengan kebutuhan spesifik. Fokusnya pada kolaborasi dan desentralisasi. Karakteristiknya yang pertama, partisipasi stakeholders lokal penting. Kebijakan dimodifikasi sesuai kondisi lapangan. Yang ketiga, implementasi bersifat inkremental atau bertahap. Contohnya seperti program pemberdayaan masyarakat desa, seperti PNPM Mandiri yang melibatkan musyawarah warga dan kebijakan diadaptasi dari perubahan iklim yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Kritiknya, risiko fragmentasi dan inkonsistensi membutuhkan koordinasi kompleks. Yang ketiga ada perspektif sintesis atau hybrid, menggabungkan elemen top-down perencanaan pusat dan bottom-up fleksibilitas lokal. Pada model Maitland tahun 1995 yang membedakan kebijakan berdasarkan tingkat ambiguitas dan juga konflik. Karakteristiknya, koordinasi antara pusat dan daerah,
adaptif tetapi tetap mempertahankan tujuan nasional. Contohnya seperti implementasi kurikulum merdeka, dengan pemerintah pusat menetapkan framework, tetapi sekolah boleh mengembangkan modul sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang keempat ada perspektif implementasi sebagai proses pembelajaran implementasi. Adalah proses dinamis di mana aktor kebijakan belajar dari kegagalan atau sukses untuk melakukan penyesuaian. Contohnya ada program bansos atau bantuan sosial, gagal jika dana tidak tepat sasaran atau sumber daya, petugas tidak terlatih atau disposisi, lalu ada aturan berbelit atau struktur birokrasi. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan yang pertama ada sumber daya, seperti dana, SDM, dan infrastruktur. Kedua ada komunikasi, kejelasan instruksi. Yang ketiga ada disposisi pelaksana, sikap birokrat terhadap kebijakan. Dan yang keempat ada struktur birokrasi, hierarki, dan prosedur. Apa saja sih model implementasi kebijakan? Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 model implementasi kebijakan. Yang pertama itu ada model Jersey Edward III. Nah, model ini itu menekankan pada 4 variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Yang pertama itu ada komunikasi yang jelas dan efektif antara perancang kebijakan, pelaksanaan, dan masyarakat sasarannya. Lalu yang kedua itu ada tersedianya sumber daya yang memadai, seperti anggaran, personil, dan peralatan. Lalu yang ketiga itu ada disposisi, seperti sikap dan motivasi para pelaksana dalam menerapkan kebijakan. Lalu yang terakhir itu ada struktur birokrasi, seperti kejelasan dan efektivitas struktur birokrasi dalam menjelaskan kebijakan. Lalu yang kedua ada model Donald von Meter dan Calm van Hort. Model ini menganggap implementasi kebijakan sebagai proses linear, mulai dari kebijakan itu sendiri, kemudian ke para pelaksana, dan akhirnya kepada kinerja kebijakan. Model ini menekankan pada pentingnya para pelaksana dalam menginterpretasi dan mengimplementasikan kebijakan. Nah, yang ketiga ini ada model Machmanian dan Sabatier. Model ini memandang implementasi sebagai proses yang dinamis, di mana perubahan pada satu faktor dapat mempengaruhi faktor lainnya. Model ini menekankan pada pentingnya interaksi antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Yang keempat itu ada model Smith. Model ini memandang implementasi sebagai proses perubahan sosial dan politik, di mana kebijakan yang dibuat bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah masyarakat. Nah, model ini mengidentifikasikan 4 variabel yang mempengaruhi implementasi, yaitu seperti kebijakan yang diideal, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan. Nah, yang terakhir ini atau yang kelima adalah model pendekatan top-down dan bottom-up, yaitu top-down itu menekankan pada peran perancang kebijakan dan faktor-faktor makro, sedangkan bottom-up menekankan pada peran kelompok sasaran, penyedia layanan, dan faktor-faktor mikro. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang pertama ada faktor komunikasi. Komunikasi yang efektif dan transparan antar berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan itu sangat penting. Ini mencakup sosialisasi kebijakan, penyampaian informasi yang jelas, dan umpan balik yang konstruktif. Yang kedua ada faktor sumber daya. Tersedianya sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, finansial, maupun sarana dan prasarana. Sangat dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan. Kekurangannya, sumber daya dapat menghambat atau bahkan menghentikan proses implementasi. Yang ketiga ada faktor disposisi. Disposisi atau sikap positif dan kesiapan dari para pelaksana kebijakan termasuk para birokrat dan masyarakat sangat penting. Disposisi yang negatif atau kurangnya kesiapan terdapat menghambat atau bahkan menantang implementasi kebijakan. Yang keempat, ada faktor struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang jelas, efisien, dan transparan juga merupakan faktor penting. Birokrasi ini yang kaku, prosedur yang rumit, dan koordinasi yang buruk dapat menghambat implementasi kebijakan. Selain faktor-faktor di atas, beberapa faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan antara lain yang pertama ada isi kebijakan. Kebijakan yang jelas, struktur, dan realistis akan lebih mudah diimplementasikan dibandingkan dengan kebijakan yang ambigu atau tidak jelas. Kemudian ada 2. Informasi. Informasi yang akurat dan relevan sangat penting untuk memastikan bahwa para pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang harusnya dilakukan. Yang ketiga ada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses implementasi kebijakan dapat meningkatkan penerimaan dan keberhasilan kebijakan. Kemudian ada yang keempat, evaluasi yang teratur dan berkelanjutan. Diperlakukannya untuk memantau kemajuan implementasi kebijakan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Yang kelima ada budaya organisasi.
yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan perubahan dapat memfasilitasi implementasi kebijakan yang lebih efektif. Dan yang terakhir, ada teknologi informasi dan komunikasi. Dapat dimanfaatkan untuk mempercepat dan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Contoh kasus implementasi kebijakan. Yang pertama ada kebijakan kawasan tanpa rokok atau KTR. Dari studi kasus Kota Cirebon, pemerintahan Kota Cirebon menerapkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok atau KTR sebagai upaya menciptakan lingkungan sehat dan melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok. Untuk cara mengimplementasinya, diadakannya sosialisasi atau edukasi. Pemerintah melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok dan pentingnya KTR. Kemudian ada penegakan hukum. Satpol PP melakukan patroli rutin dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Kemudian ada pengawasan. Dinas terkait melakukan mentoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR. Lalu ada hasil. Meskipun kebijakan ini telah diterapkan, masih terdapat tentang dalam implementasinya seperti kekurangan kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya untuk penegakan hukum. Lalu yang kedua ada program wajib belajar 12 tahun. Dari studi kasus Provinsi DKI Jakarta, program wajib belajar 12 tahun bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan hingga tingkat menengah atas di Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan ini diimplementasikan dengan memberikan pendidikan gratis hingga SMA atau SMK. Dengan cara mengimplementasikan yaitu ada pendidikan gratis. Pemerintah menanggung biaya pendidikan bagi siswa hingga tingkat SMA atau SMK. Kemudian ada peningkatan infrastruktur, pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran mengajar. Lalu ada pelatihan guru, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan workshop. Lalu ada hasil. Program ini berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi angka putus sekolah di wilayah tersebut. Yang ketiga, ada pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dari studi kasus Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang menerapkan peraturan Bupati nomor 56 tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan plastik sekali pakai sebagai upaya mengurangi sampah plastik dan dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk cara mengimplementasinya, di sini mengadakan sosialisasi, yaitu pemerintah melakukan edukasi kepada masyarakat dan melakukan usaha tentang bahaya plastik sekali pakai. Kemudian ada penggantian kantong plastik. Toko-toko didorong untuk menyediakan kantong belanja ramah lingkungan. Kemudian ada pembinaan. Dinas Lingkungan Hidup memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Lalu ada hasil, di mana kebijakan ini mulai menunjukkan hasil positif dengan berkurangnya penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan. Namun, tantangan masih ada, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan alternatif pengganti plastik. Dari materi yang telah kami paparkan atau kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa setiap model memiliki relevansi dan keunggulan tersendiri tergantung pada kompleksitas kebijakan, struktur birokrasi, serta kondisi sosial dan politik yang melingkupinya. Pemahaman terhadap berbagai model ini sangat penting karena dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi hambatan dan peluang dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti kejelasan tujuan, komunikasi efektif, ketersediaan sumber daya, dan komitmen para aktor pelaksana. Tanpa memperhatikan faktor-faktor tersebut, kebijakan yang baik sekalipun berisiko gagal dalam tahap implementasi. Baik, cukup sekian materi yang kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 다음에 또 만나